Tapi jangan pikir popularitas tidak akan membuat saudara dibenci oleh orang-orang lain. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. Demikian perkataan firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal. Dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu ia berkata, bukan. Dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Saudaraku, pembacaan kita kali ini dimulai dengan pernyataan tentang popularitas daripada Tuhan Yesus yang semakin terkenal. Bahkan Herodes mendengar nama Yesus dan memberikan tanggapan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari kematian. Karena memang saudara, Herodeslah yang membunuh Yohanes Pembaptis. Markus kemudian ceritakan secara detail bagaimana Herodes Antipas membunuh Yohanes Pembaptis. Cerita ini memang cukup tidak lazim untuk ditempatkan persis di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang menjalankan misinya. Tentunya Markus punya tujuan untuk kita para pembaca memikirkan komitmen mereka dalam melakukan kehendak Tuhan dengan menjalankan misi kerajaannya. Memang Markus bertujuan untuk menyatakan kepada pembacanya dalam menjalankan misi, kita pasti akan berhadapan dengan tantangan demi tantangan. Pernahkah saudara berpikir Yohanes Pembaptis dalam pelayanannya juga sangat populer. Dan dia tidak terlalu takut dengan manusia. Bahkan Herodes pun ditegur keras oleh Yohanes. Tapi karena Yohanes orang benar dan dia adalah orang yang suci, Alkitab mengatakan bahwa Herodes melindunginya. Ini menunjukkan bahwa jelas bahwa Yohanes juga adalah seorang yang melayani dengan karunia Tuhan dan disukai oleh banyak orang. Tapi memang benar, Yohanes ditangkap. Dan yang menangkapnya dan kemudian membunuhnya adalah seorang yang bernama Herodes Antipas. Dan tentu sepertinya Markus mau menceritakan juga kepada kita bahwa yang nanti juga yang menyerahkan Yesus juga
adalah Herodes Antipas. So Herodes yang sama yang melakukannya untuk Yohanes dan juga untuk Yesus. Apa sebenarnya yang coba Markus katakan kepada kita? Bahwa bisa saja dalam pemberitaan Injil, bisa saja dalam apa yang kita kerjakan, hal-hal yang kita sampaikan, bisa saja menyinggung, bisa saja seperti menyerang orang-orang yang kelihatannya pada saat itu berkuasa. Dan mereka mungkin bisa marah dan mereka tidak berani untuk mengambil keputusan untuk hidup dalam kebenaran. Mereka bisa menyerang kembali. Dan itu yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis. Dan Markus mau mengatakan begini. Di tengah-tengah misi kita, mungkin kita bisa jadi terkenal. Tapi jangan pikir popularitas tidak akan membuat saudara dibenci oleh orang-orang lain. Siapa tahu ada orang yang membidik kita dengan kebencian dan kata-kata yang tidak senonoh untuk menjatuhkan kita. Yesus telah belajar bahwa ditolak orang itu adalah hal yang biasa. Tapi yang paling penting adalah menyelesaikan tujuan mengapa dia datang ke dunia ini. Amin. Ya, saudaraku, Herodes sebenarnya sangat segan dan juga hormat pada Yohanes. Tapi karena jabatan politiknya yang menyebabkan dia harus menyenangkan orang banyak daripada mengikuti kata hatinya yang terinspirasi oleh kebenaran dari kudusnya hidup Yohanes Pembaptis. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam hati kecil daripada Herodes, dia tersentuh dengan berita Yohanes. Dan kita tahu berita Yohanes Pembaptis adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus pun mengumandangkan hal yang sama. Tapi sekali lagi, seringkali manusia menerima kebenaran dan memilih untuk mengikuti rasa aman mereka, mengikuti kedagingan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka, mengikuti perasaan untuk disenangi oleh semua orang. Dan Yohanes kemudian menjadi korban dari pemimpin-pemimpin yang harusnya dapat diselamatkan. Tapi mereka kemudian justru menjadi orang-orang yang membunuh orang-orang yang membawa kebenaran tersebut. Injil Markus mau mengatakan kepada kita bahwa memang memberitakan kerajaan Allah, memberikan berita kerajaan Allah, itu memang akan menghadapi tantangan demi tantangan. Tapi kuatkan hati kita, Tuhan menyertai kita. Saudara, dalam menjalankan misi kerajaan Allah kita akan menghadapi banyak tantangan. Tapi bagi orang benar, komitmen kita sangat menentukan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.